wa asrarun najwa, dan mereka merahasiakan percakapan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih teringat apa yang pernah kita sampaikan, bahwa ujian dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah perintah dakwah kepada seseorang yang bukan hanya penguasa besar, yang bukan hanya penguasa yang otoriter, tapi juga dia termasuk ayah angkat yang telah membesarkan Musa. Cukup dilematis memang kalau hanya sekedar penguasa, hanya sekedar pemimpin yang memiliki kekuasaan, mungkin tidak terlalu terbebani. Tapi karena Firaun adalah orang yang juga memiliki jasa terhadap dirinya, pertumbuhan hidup Musa itu juga ada keterlibatan Firaun dan istrinya, maka ini cukup berat baginya. Namun tentu apapun yang terjadi, rasa apapun yang ada dalam dirinya, jika memang Allah sudah memerintahkan sesuatu, maka tidak ada pilihan. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu amran an yakuna lahumul khiyarah. Kalau sudah Allah memerintahkan, tidak ada bagi seorang mukmin dan mukminah itu untuk memiliki keraguan, kebimbangan di dalam dirinya, karena dia yakin betul seberat apapun beban yang dibebankan kepadanya, tapi kalau itu betul-betul diyakini datang dari Allah, mesti ada kebaikan. Begitu juga dalam kehidupan kita sama. Jadi kalaupun kita berpikir sebenarnya tentang ibadah yang diperintahkan, amal soleh yang diperintahkan, sesekali kadang kita berpikir berat banget ya, susahnya ya ini. Cuman kan memang menjadi seorang mukmin, maka melepaskan beban-beban itu, menyandarkan diri kita kepada Allah dalam setiap perintah-perintahnya menjadi sebuah kewajiban. Dan saya yakin belajar dari apa yang mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada pertemuan singkat ini di mukadimah awal dari pengajian kita, dan insyaallah kita lanjutkan pada beban yang beritanya syukuran ada seberapa dibandingkan orang-orang terdahulu. Maka kadang-kadang urusan-urusan ibadah, urusan-urusan iman itu, kalau pengen ada peningkatan di dalam diri kita, maka lihat contoh orang-orang yang hidup sebelum kita, atau bahkan yang ada di sekeliling kita, yang melampaui kemampuan, keimanan, amal saleh kita. Baru kita termotivasi untuk menjadi orang baik. Jangan dibalik. Giliran urusan-urusan dunia, maka baru kita menoleh kepada orang-orang yang memiliki harta lebih, kekayaan lebih, sehingga motivasi hidupnya hanya untuk keuntungan duniawi. Maka Rasulullah SAW memberikan jalan. Kalau urusan ibadah, lihat yang lebih baik. Tapi kalau urusan dunia, lihat yang lebih rendah dari. Apa fungsinya? Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tunzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena fungsinya adalah, intinya kan apa yang kita terima itu bagian dari nikmat Allah. Rasa syukur itu akan timbul kalau kita merasa bahwa apa yang ada dalam diri kita adalah bagian dari nikmat Allah. Dan setiap orang itu punya bagian sendiri-sendiri. Setiap orang itu punya bagian berbeda. Maka ketika kita melihat orang yang lebih rendah dari kita dalam urusan dunia, maka insya Allah rasa syukur itu akan tumbuh. Begitu pula juga ketika melihat orang-orang yang memiliki beban lebih dari hidup kita,
maka insya Allah kita pun akan menjadi orang-orang yang bersabar. Karena nggak pantas bagi kita untuk mengeluh terlalu terlewat atau lewat mengeluhnya jika seandainya ada orang-orang di sekeliling kita dan orang-orang terdahulu yang jauh lebih berat tantangan hidupnya. Maka insya Allah jika itu menjadi pedoman hidup kita, maka hidup itu akan menjadi nikmat. Nah ini pesan moral. Maka apa yang kemudian terjadi? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebelum bertempur, sebelum berduel, beliau itu selalu memanfaatkan kesempatan kapan saja yang ada dalam benaknya itu adalah dakwah, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar. Dan tidak ada perkataan yang paling baik di dalam kehidupan kita kecuali 3 hal. Apa itu? Yang pertama, al-amru bis-shadaqah, ajak orang untuk sedekah. Ajak orang sedekah macam-macam, bisa sedekah ilmu, bisa sedekah harta, bisa sedekah macam-macam. Jadi kalau kita bicara ngobrol itu, kalau ada kontensnya ngajak orang sedekah, itu berarti termasuk perbicaraan yang mulia. Yang kedua adalah konten pembicaraan yang dianggap mulia itu adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Tuh pembicaraan, kalau kita mau pembicaraan itu bermakna, pembicaraan itu bermanfaat. Yang ketiga, islah bainahum, ngobrol, berbincang kalau di dalamnya mencari solusi dari sebuah perselisihan, pertikaian. Islah, faslihu bain, apalagi terkait dengan perselisihan kaum muslimin dengan muslimin. Maka layaknya seseorang itu menjadi tampil memberikan solusi. Maka 3 komunikasi itu yang kemudian disampaikan oleh siswa. Terus kita bisa membawa belajar. Saya berarti kalau seandainya kedua kita habis ngobrol mereka itu sebenarnya sifatnya berubah. Tapi kita tutup subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, kalau pembicaraan menyangkut sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah, tidak membuat kita dekat dengan Allah, berarti itu ngomong-ngomong kosong. Kalau kita ingin pembicaraan itu adalah bernilai ibadah. Nah, apa yang kemudian terjadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Ketika Musa menyampaikan kepada mereka, wa ilakum la taftaru 'alallahi kadhiba. Sebelum berduel, Nabi Musa menggunakan kesempatan untuk berdakwah. Beliau mengatakan kepada para tukang-tukang sihir, celakalah kalian. Janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Kenapa? Fayushitakum bi'adab wa qad khaba man iftara. Maka sungguh kalian akan terkena adabnya, dan tidak ada kerugian yang terbesar kecuali bagi mereka yang mengada-ngada. Ini pesan kata Nabi Musa kepada mereka semua. Ternyata kalimat yang disampaikan oleh Nabi Musa ini membuat mereka tercengang. Lahir kebimbangan dalam diri tukang sihir itu mendengar kalimat ini. Ini kalimatnya luar biasa ini. Begitu dalam terasa oleh mereka pesan-pesan itu. Maka terjadi, jadi sempat apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada mereka itu memasuki mental para penyihir-penyihir itu. Karena mereka tahu pasti bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi Musa itu bukan ucapan penyihir, bukan ucapan penyihir. Karena memang rata-rata para nabi itu umumnya itu dianggap tukang sihir. Ya Nabi Musa itu dianggap tukang sihir, apalagi Nabi Muhammad sahir, itu sudah dianggap sihir. Tapi kan kalimat tukang sihir dengan kalimat orang yang jujur itu kan mesti rasa beda.
Apalagi ini adalah kalimat mukjizat dari Allah yang Allah sampaikan kepada nabinya dan nabinya menyampaikan kepada manusia. Itu akan berbeda. Bentuk susunan bahasanya, penyampaiannya, ya. Makanya saat-saat tukang sihir itu sibuk untuk mempersiapkan berduel, ingin memamerkan kehebatannya, di sela-sela itu Nabi Musa masih sempat untuk berdakwah. Ya kalau bahasa kita tuh menggunakan sekecil apapun kesempatan untuk meraih kebaikan. Karena kan waktu itu bisa menghantarkan kita menjadi mulia, bisa juga menghantarkan kita menjadi hina. Apa menentukan mulia dan hinanya kita itu? Bagaimana pemanfaatan waktu itu? Lihat surah Al-Asr. Ketika Allah mengatakan semua manusia punya potensi untuk rugi kan? Wal 'asri innal insana lafi khusr. Semua manusia itu potensi rugi. Kecuali tapi Allah kemudian istisna. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman dalam hidupnya yang enggak akan rugi, akan untung. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat. Kasih kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh itu bahwa sesungguhnya mereka itu akan mendapatkan surga Allah, akan mendapatkan nikmat dari Allah karena keimanannya. Maka orang-orang yang menjaga imannya setiap waktu dan kesempatan, tajridul iman, maka dia termasuk orang-orang yang tidak merugi. Kelompok orang yang tidak merugi. Siapa yang kedua? Amilus shalihat, yang selalu berpikir setiap hari bagaimana bisa beramal saleh. Jadi amal soleh itu sesungguhnya Allah perintahkan buat kita semampu kita. Jadi nggak usah dipaksakan. Memaksakan di luar kemampuan, memaksakan itu akan membuat kita gampang futurnya. Tapi jalanin aja sesuai dengan kemampuan. Bukankah Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum? Takwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan yang kau miliki. Apa yang bisa kita lakukan amal soleh apa saja? Kalau kita nggak bisa melakukan yang besar, ya jangan tinggalkan yang kecil. Insya Allah yang kecil mah bisa. Cuman kuncinya mau apa kagak. Ini kuncinya. Ada amal-amal soleh yang sepele, yang kecil yang bisa dilakukan, bisa. Gak pakai modal. Ngucapin salam, senyum, ada. Tabassumuka li akhika sedekah. Senyum untuk saudaramu adalah sedekah. Hal kecil sepele. Ada modal duitnya nggak? Ada. Modalnya cuma geser mulut doang gitu. Sini ke kanan, sini ke kiri. Udah jadi sedekah, jadi ibadah. Zikir gak usah panjang-panjang. Kalau memang kita gak sanggup panjang, pendek juga nilainya luar biasa. Subhanallah saja sudah punya nilai. Alhamdulillah sudah punya nilai. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu timbangannya berat di surga nanti. Gak usah banyak-banyak sholatnya. Kalau pengen jadi orang kaya, contoh gak mampu melakukan semuanya. Berarti yang mampu yang mana? Yang wajib saja. Udah yang wajib dulu. Karena Allah tidak mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah yang telah diwajibkan, kecuali yang telah diwajibkan kepada kalian. Tapi kalau sudah sanggup, karena melakukan yang wajib itu berarti kan tanda mencintai Allah. Tapi kan kita pengen kita mencintai Allah, tapi Allah mencintai kita. Lalu bagaimana kuncinya? La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Maka kalau seseorang hamba itu melakukan yang wajib ditambah dengan yang sunnahnya, maka itulah jalan aku mencintai. Nah, kita pengen kita mencintai tapi dicintai. Jangan sampai kita mencintai tapi kagak. Ya ini yang keliru. Sahabat Allah bertemu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada pertemuan yang singkat ini jadi mukadimah awal dari pengajian kita. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pengajian-pengajian berikutnya. Syukran ala